Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, terkhusus Jemaat GKPA Penjernihan. Kembali malam hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur terima kasih Tuhan untuk berkat pertolongan-Mu sepanjang hari ini. Saatnya malam hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Sebelum kami beristirahat, Tuhan mohon kuasai hati pikiran kami. Laikan kami datang ke hadirat-Mu, mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan sebagai renungan malam kita memasuki minggu yang baru ini diambil dari Almanak GKPA dari Yohanes 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Di bawah judul perikop, Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan renungan malam ini kami beri judul rendah hati dan menjadi teladan. Selama ribuan tahun, bangsa Yahudi hanya mempunyai hukum yang menerangkan mereka mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tetapi Yesus datang untuk menunjukkan bagaimana mereka menjalani hidup sesuai dengan yang difirmankan oleh Allah. Yesus tak hanya memberi perintah, tetapi juga menjadikan dirinya teladan bagi mereka. Salah satu buktinya adalah ia membasuh kaki para murid-muridnya untuk mengajarkan sekaligus mendorong mereka untuk saling melayani, bukannya menuntut hak untuk dilayani. Menjelang disalib, Yesus melakukan hal yang luar biasa. Peristiwa atau adegan ini sering ditayangkan sebagai simbol kerendahan hatian dan kasih pada saat ibadah Kamis Putih menjelang Jumat Agung. Saat Yesus membasuh kaki ke-12 murid-muridnya, murid-muridnya terkejut. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa guru mereka yang sangat berkarisma itu bersedia merunduk dan merendahkan diri di bawah kaki mereka. Yesus melakukan yang lebih rendah dan yang tidak mungkin dilakukan oleh rabi-rabi yang lain.
yang luar biasa. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih, yang juga mau membasuh kaki Yudas yang akan mengkhianati dia. Padahal Yesus tahu persis apa yang direncanakan dan bakal dilakukan Yudas kepadanya. Yesus mengampuni Yudas bahkan sebelum Yudas benar-benar melancarkan niat jahatnya. Kerendahan hati dan kasih yang besar mendorong Yesus membasuh kaki murid-muridnya tanpa kecuali, termasuk Yudas. Dalam keseharian kita, sesungguhnya orang-orang di sekeliling kita tidak hanya membutuhkan nasihat dan kata-kata yang penuh hikmat dan indah, tetapi mereka lebih memerlukan tindakan yang kita lakukan. Peran apapun yang kita ambil di dunia ini, baik sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, pemimpin, karyawan, pengusaha, apapun posisi kita, doronglah diri kita agar dapat menjadi teladan. Mengapa teladan menjadi begitu penting? Karena keteladanan akan berbicara lebih keras daripada serangkaian perkataan yang kita ucapkan tanpa diwujudkan dalam perbuatan. Sudahkah kita melakukannya dan menjadi teladan? Menjelang Paskah sebentar lagi, kita kembali diingatkan akan teladan dan bukti kerendahan hatian Yesus yang datang menolong menyelamatkan kita dari dosa dan mengorbankan dirinya di kayu salib. Mari meneladani kasih dan kerendahan hati Yesus, maka Dia juga yang akan memberikan kekuatan kepada kita yang mau sungguh-sungguh melakukannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami malam hari ini. Mengingatkan kami untuk kami boleh menjadi teladan di dalam kehidupan kami, apapun, dimanapun kami berada. Mampukan kami ya Tuhan, untuk merendahkan hati kami, mau melayani sesama kami, seperti apa yang sudah Kau lakukan bagi murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami mengucap syukur untuk semua berkat-Mu hari ini. Sebentar kami akan beristirahat, kami mau serahkan istirahat kami, hingga pagi esok kami boleh kembali bangun dengan kesehatan, sukacita yang baru. Terpuji Tuhan Kau Bapa yang sungguh baik. Dengarkan doa permohonan kami. Di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat malam. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.